Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Open cam gak? Iya, silakan, silakan. Makasih, makasih, Bang. Makasih. Makasih ya, teman. Oh, nyalakan kamera, oh, nyalakan kamera. Lah, nyalakan kamera yuk, nyalakan kamera. Terima kasih ya yang kasih gift ya, terima kasih ya. Udah berapa jam sih saya siaran teman-teman? Bentar ya. Udah 2,5 jam. Iya Kang Opik. Bentar. Wis keren. Oke, Kang Opik. Perintah Ya. siapa ini nyium-nyium batu karab? Enggak, aku mau tanya itu yang tadi itu. Ilah itu maksudnya ilah itu. Enggak, saya tanya dulu. Nyium batu karab nih perintah Dari siapa? awal-awal dong, dari awal-awal. Ya, abis itu kita balik sana. Enggak, abis itu kita balik sana. Ya enggak asik ah. Enggak, ini saya pengen tahu ini. Lucu, Mas. Ini nyiumin batu, sebentar. Nyiumin batu ini perintah siapa? Enggak enak. Coba dong dari awal dong. Itu gimana toh, Mas? Aduh. Ya silakan ya, mau bahas apa tadi? Dari awal yang ilah itu gimana? Apa ilah itu? Iya, maksudnya ilah itu gimana? Tadi kamu mendefinisikan ilah itu bagaimana? Ilah adalah yang ditaati itu gimana? Ilah adalah apapun, siapapun yang kepadanya kamu menaklukkan diri kamu sehingga kamu melakukan apapun yang dia mau. Itu definisi ilah. Kalau definisi itu salah, coba kamu praktekkan ke ayat Quran. Setiap ada kata ilah muncul. Definisi ilah itu apa? Setiap ada kata ilah muncul. Kita kan harus. Tadi saya udah definisikan barusan. Kita harus objektif dong, bis. Iya, saya barusan definisikan sama kamu loh. Gimana definisi ilah? Definisi ilah menurut KBBI apa? Tuhan lah, enggak usah ilah. Ilah sama dengan Tuhan. KBBI? Tuhan kalau di KBBI apa? Kok KBBI? Ya. Emang ilah itu apa? Emang ilah itu bahasa Indonesia? Ilah itu sama dengan Tuhan. Ilah itu bahasa Arab. Ilah itu bahasa Arab. Iya. Terus yang ilah itu yang menciptakan segala sesuatu. Oh, arti ilah itu adalah yang menciptakan segala sesuatu. Entitas tertinggi yang menciptakan segala sesuatu. Gitu. Iya. Berarti kalau ketika ayat Quran mengatakan mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, berarti mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai sang pencipta gitu. Ya, mereka membutuhkan banget. Mereka membutuhkan kalau tidak ada uang sama mama. Hawa nafsu itu kan udah tidur. Keinginan. Udah tidur. Baik, kita naikkan lagi ya. Saya rindu ada ketemu satu yang waras gitu, waras. Menjadikan ilah artinya menjadikannya sebagai sang pencipta. Masuk ke Al-Jathiyah 23. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Definisinya apa? Apakah menjadikan hawa nafsu sebagai sang pencipta? Oh, bukan. Yang tadi itu siapa? Berat, saudara-saudara. Ya, Rizky, Muslim. Ya, siap. Kamu Islam? Ya, silakan nyalakan kamera yuk. Silakan nyalakan kamera. Yesus aja mati di tiang salib. Silakan nyalakan kamera kalau mau diskusi. Yang punya nonot. Memang kamu itu aduh. Perasaan kemarin sama Uncup udah saya bilang, Uncup sudah terbukti penyembah mayat. Penuhan mayat si Uncup. Tidak bisa dibantah sama Uncup. Kamu mau mulai. Jonas Esther Muslim Bang? Jonas Esther. Oke, nampaknya Kristen. Teman-teman, saudara-saudaraku yang Kristen, jangan naik dulu ya teman-teman ya. Teman-teman yang Kristen, caranya kalau teman-teman senang channel ini, teman-teman bisa support saya. Teman-teman senang channel ini, teman-teman bisa support saya lewat gift, ataupun teman-teman juga bisa support saya lewat yang tertera di layar itu ya teman-teman ya.
Jadi kalau teman-teman ingin support bisa lewat itu, tidak perlu naik ya. Biarkan saya serahkan saja kepada saya, biar saya menghadapi, biar saya yang diskusi dengan mereka, teman-teman. Adapun teman-teman Kristen kalau senang, kalau mendukung, kalau mensupport channel saya ini, teman-teman bisa support saya lewat nomor yang ada tertera di layar. Ya, teman-teman bisa tangkap layar, bisa bagikan. RK cari kamu di sini. Ada apa? Mencari saya ada apa? Silakan naik sini, nggak apa-apa. Silakan. Silakan. Oke, kita lanjutkan kembali. Rafina Vinu. Oke, Rafina Vinu. Terima kasih ya teman-teman ya. Iya, Rafina Vinu. Muslim bang? Muslim bang. Baik, siap diskusi dengan baik bang? Siap bang. Baik, sudah menyimak dari tadi bang atau baru udah masuk? Baru masuk bang. Iya baik bang. Jadi setelah saya ngobrol panjang lebar bang dengan seorang ustadz, namanya ustadznya itu Asmadi Munte. Dia seorang ustadz. Akhirnya dia mengakui. Gimana? Saya mau apa menceritakan diri saya dulu. Oh ya silakan. Saya nggak ngerti lah begitu, cuma ingin tanya aja. Tidak mengerti, maksudnya Anda tidak punya latar belakang pengertian agama Islam? Nah, iya Baik, kurang pengetahuan tentang agama Islam ya. Kalau kurang pengetahuan tentang agama Islam, boleh Anda undang ustadz Anda supaya Anda didampingi oleh ustadz dalam berdiskusi ya. Karena seorang ustadz namanya Asmadi Munte sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah ilah. Muhammad itu adalah Robnya. Urifa juga seorang pendebat, dia sudah mengakui juga bahwa Muhammad itu adalah Robnya. Seperti itu. Jadi kita sekarang itu lebih bagus itu saling mengerti gini bang. Artinya kita saling mengerti, kalau kita saling mengerti enak. Saya Tuhan saya Yesus, Tuhan abang Muhammad. Saya menyembah Yesus, Anda menyembah Muhammad. Saya menuhankan Yesus, Anda menuhankan Muhammad. Seperti itu. Kalau seperti itu kan enak bang, kita saling menghargai satu sama lain gitu loh bang. Tuhan Anda Muhammad, Tuhan saya Yesus seperti itu. Oh bukan. Apakah Anda mau membantah kalau Tuhan kamu adalah Muhammad? Oh, saya bantah. Oke baik. Apa bahasa Arabnya Tuhan? Sebentar bang. Kan susah kan. Kalau saya berat. Kalau saya membantah. Bang, Anda kan membantah bahwa Muhammad itu adalah Tuhanmu, betul? Ya kan ada alasannya, maka dengerin dulu alasan saya. Alasannya karena kamu tidak baca Al-Quran. Itu alasannya. Bukan. Oke, sekarang kalau gitu saya tanya, apa Tuhan itu bahasa Arabnya? Tuhan itu Allah. Nah, itu aja kamu sudah salah. Bukan Tuhan itu siapa? Pertanyaan saya bukan Tuhan itu siapa. Pertanyaan saya, apakah bahasa Arab dari kata Tuhan? Kalau Tuhan itu bang pencipta. Bullshit. Gini aja bang, ada Quran di situ nggak bang? Nggak ada bang. Nggak punya. Oke, Anda panggil Ustaz dulu. Panggil Ustaz. Kerja, baik. Bang. Ada di tempat panggil Ustaz dulu. Panggil Ustaznya ya. Quran nggak punya, ini nggak punya, apa bahasa Arabnya Tuhan itu sang pencipta. Yang kalau Anda gini loh, bahasa Inggrisnya satu apa? Satu adalah yang tiada duanya. Bahasa Inggrisnya satu apa? Satu adalah bahasa Inggrisnya dol. Aduh. Emang berat. Nur Hasanah. Halo Nur Hasanah. Nur Hasanah. Baik, tidak nyangkut. Ya, teman-teman sekalian ya. Dari sekian ada 2.000 orang yang nonton ya, teman-teman ya. Dari 2.000 orang yang nonton, kayaknya 99,9% ini kayaknya muslim ini, teman-teman. Dari yang nonton ini semuanya nih. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita naikkan lagi ada Aderbonak 18. Aderbonak. Duh, namanya jelas-jelas aja lah ya. Tapi nggak apa-apa lah, Aderbonak ini coba. Halo Aderbonak. Halo. Muslim bang. Muslim. Mau diskusi dengan baik bang? Boleh. Ya, silakan nyalakan kamera bang. Baik bang.
Jadi ada debat antara Islam dan Kristen yang sudah berlangsung sedemikian rupa. Oke. Sudah lama berlangsung. Akhirnya saya dalamilah agama Islam, saya pelajari agama Islam. Akhirnya kita ini harus sama-sama mengakui dan apa Bang? Dan menyelesaikan perdebatan kini dengan satu pengakuan begini. Yesus Tuhan saya, Muhammad Tuhan kamu. Saya menyembah Yesus, kamu menyembah Muhammad. Saya menuhankan Yesus, kamu menuhankan Muhammad. Clear, tidak ada lagi perdebatan di antara kita. Itu Bang ya. Dari mana ilmu Bang Edi bilang kalau Muhammad itu adalah Tuhannya orang Muslim? Dari mana saya tahu bahwa Muhammad itu adalah Tuhan kamu? Baik. Ketika saya membaca Al-Quran, saya dapati kata Tuhan itu diterjemahkan dari kata bahasa Arab dari dua kata. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang ilah. Dua kata ini diterjemahkan menjadi Tuhan. Iya. Betul atau tidak? Ya, dalam bahasa Arab kalau Rob itu adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Kalau ilah? Sama. Oke, Tuhan. Baik. Menurut surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-23, ada orang yang Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Setuju? Jadi gini Bang Saya tanya simpel aja. Simpel aja saya tanya Bang. Iya. Menurut Quran surat Al-Jatsiyah 23, ada orang-orang yang Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Setuju atau tidak? Iya, ada sebagian orang yang mentuhankan hawa nafsunya ketika dia melampaui batas. Apakah kalau Tuhannya itu adalah hawa nafsunya, artinya adalah bahwa hawa nafsunya itu adalah penciptanya, pencipta langit dan bumi? Beda konteks. Bang, pertanyaan saya, apakah kalau ketika hawa nafsunya itu adalah Tuhannya, maka hawa nafsunya itu adalah pencipta langit dan bumi? Itu beda konteks Bang. Oke, abang belajar dulu kalau begitu Bang. Kita sulit. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya itu apakah penciptanya atau tidak. Anda malah lari ke sana kemari. Aduh, sulitnya. Yang ditanya apakah penciptanya, malah konteks. Berat. Halo, selamat sore Bang Edis. Selamat sore Badai. Silakan nyalakan kamera Badai. Siap bos. Mana kamera Badai? Signalnya nggak bagus ini Bang Edis. Baik Bang Badai. Yo. Jadi intinya Bang Badai, Anda harus mengakui bahwa Tuhan kita berbeda. Tuhan saya Yesus, Tuhan kamu Muhammad. Saya menuhankan Yesus, kamu menuhankan Muhammad. Setuju? Setuju. Mantap kalau kayak gini. Buat Tuhannya Bang Edi setuju, tapi untuk Tuhannya saya bukan Muhammad. Oke, baik. Gitu. Baik. Jadi gini Bang. Tapi gini Bang Edi dulu, maaf dulu ya Bang Edi, saya tidak terlalu banyak tahu tentang agama gitu ya. Saya nanya ini cuma mau nanya aja gitu Bang Edi. Sama Bang Edi. Tapi tema kita ini Bang. Buktikan Muhammad bukan ilah dan Robmu. Kalau saya jelas mengakui Yesus adalah ilah dan Rob saya. Iya, itu terserah Bang Edi. Nah masalahnya kenapa abang tidak sadar bahwa Muhammad adalah Tuhanmu dan Robmu? Ya karena bukan Tuhan Muhammad itu Bang Edi. Itu utusan Allah. Kan? Gitu, kalau di agama kami itu utusan Allah. Itu Bang Edi. Sebentar, iblis itu utusan Allah nggak? Ya masuk utusannya karena dia ciptaannya Allah juga. Oke, berarti iblis Rasulullah nggak? Ya bukan. Iblis dan Rasulullah itu bukan sih Bang Idis. Sebentar, apa arti Rasulullah? Rasulullah itu utusan. Utusan siapa? Utusan Allah. Oke, iblis utusannya Allah nggak? Ya. Berarti bahasa Arabnya Rasulullah nggak? Bukan, iblis. Udah Bang, kalau kayak gini kita nggak bisa diskusi Bang. Bang Idis, saya nggak mau kalau diskusi muter-muter kayak gitu, kita udah sulit. Kita buang-buang waktu kalau diskusi sama orang yang muter-muter nggak jelas itu. Berat. Saiful. Ya silakan nyalakan kamera Saiful. Ya sudah lama. Ya silakan nyalakan kamera Saiful. Logikanya nggak bisa dipakai. Kamera Saiful kamera.
Silakan, saya full kamera. Lah, ini diskusi nggak ada mutu, gitu. Diskusi nggak ada mutu. Baik, dibawa dulu kalau tidak ada ininya diskusinya. Silakan dibawa. Randy Acong. Nah, ya kita Randy Acong. Randy Acong. Muslim, Bang? Kurang tahu muslim apa bukan. Kenapa dari, begitu, dari Bang? orang mah udah muslim. Kata emak mah. Kenapa bisa begitu? Ya kan keturunan. Keturunan. Berarti hanya Islam ikut-ikutan saja ya? Ya enggak juga sih. Tapi kita udah sempet ngejalanin. Sempat ngejalanin, terus sekarang meninggalkan Islam? Lagi murtad. Lagi belajar murtad sama Islam, sama agama. Kenapa, Bang? Karena kan yang kita cari bukan agama, tapi ketuhanan. Iya, makanya saya bilang sama abang, kalau abang Islam berarti abang Islam? Islam. Kalau kata orang-orang KTP ya. Berarti Anda mau ganti Tuhan dari Muhammad menjadi ganti Tuhan lain? Bisa jadi. Nah, ini. Karena kan Ya, Tuhan itu universal, Bang. Mau sebutannya di Tuhan Yesus, mau apalah segala macam, itu ya Tuhan itu universal. Dan belum tentu dia bernama, walaupun itu sekalipun itu namanya Allah ya. Sedangkan kalau kita tanya Allah aja orang sebentar. Anda sudah pernah baca Quran? Pernah? Sampai selesai? Sedikit. Sudah pernah sampai selesai belum? Kalau Quran yang tertulis kayaknya udah, tapi kalau Quran yang tidak tertulis, ya itu belum kelar saya sampai sekarang. Quran yang tidak tertulis, apalagi itu Quran yang tidak tertulis? Nah, Oke lah, Bang, kita anu lagi, lanjutnya besok-besok, Bang. Mumet saya soalnya, ini mumet ini, bikin saya mumet. Makin banyak saja aliran Islam. Oke, Fikri. Halo Fikri. Selamat sore, Bang. Selamat sore Fikri. Muslim, Bang? Muslim. Oke, siap diskusi dengan baik, Bang? Iya, siap, Bang. Kalau Baik. sportif. Apa? Iya, kalau abangnya sportif, siap. Masa saya nggak sporty, Bang? Iya. Ayo. Oke. Anda apakah seorang yang mengerti isi Quran atau hanya Islam KTP aja? Saya mengerti sebagian, Bang. Mengerti sebagian. Oke, Ya, apa arti ilah itu? Ilah itu Allah, Bang. Tuhan. Oke, baik, saya turunkan dulu. Oke, kita kasih naik lagi. Saya cari yang muslim yang ustadz betulan belum ketemu ini. Berat, susah. Berat. Iya Bang, ayo kita diskusi. Zuhdi, muslim Bang? Muslim. Ya, apakah Anda seorang yang mendalami agama Islam? Sangat. Sangat mendalami, baik. Apa arti ilah itu? Tuhan. Baik, pengertiannya apa Tuhan itu? Yang disembah. Apa itu disembah? Yang dipatuhi. Dipatuhi, baik, pintar. Baik. Kepada siapa Anda patuh, tunduk, dan tidak boleh membantah perintahnya? A. Kepada Allah, B. kepada Muhammad. Sesuai dengan di Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah yang nomor 1. Kemudian pada Rasul. Kemudian ulil amri. Itu pertanyaan saya bukan itu Bang. Coba ulangi pertanyaan saya. Ulangi pertanyaan saya. Kepada siapa kita taat? Salah. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Oke, boleh. Kepada siapa Anda harus takluk, tunduk, patuh, tidak boleh membantah apapun yang diperintahkan kepadamu? Sesuai perintah Allah. Allah. Kepada Allah. Kepada Muhammad? Wa Rasul. Dan Rasul. Kata Allah, perintah Allah lagi. Bingung lagi saya. Iya, saya tidak saya ulangi lagi Bang. Saya ulangi lagi Bang. Saya ulangi lagi Bang. Muhammad kalau tidak Allah yang menyuruh sebentar. Saya tidak akan patuh. Perhatikan pertanyaan saya dengan baik ya Bang ya. Iya. Kepada siapakah Anda harus takluk, tunduk, patuh, tidak boleh melanggar apa yang diperintahkan kepadamu? Pada Allah. Kepada Muhammad enggak? Kepada Allah. Kepada Muhammad enggak? Kepada Allah. berat ini. Gini aja. Begini. Kepada orang tua juga enggak? Begini Bang Edis. Berat ini. Halo Bang Edis. Udah ujung-ujungnya itu Muhammad Tuhan kamu nanti jatuh-jatuhnya. Kamu enggak percaya sih saya bilang? Muhammad itu manusia, masa saya bertuhankan manusia? Nafsu itu manusia enggak? Sebentar, nafsu itu manusia enggak? Makhluk dia. Kalau Tuhan saya itu bukan makhluk. Berarti kalau manusia mustahil dituhankan. Semua makhluk mustahil dituhankan. Oke, berarti Isa itu manusia enggak? Manusia. Ada enggak yang menuhankan Isa?
Islam nggak ada yang menuhankan Isa. Botol yang saya tanya, ada nggak yang menuhankan Isa? Ada. Ada. Dia manusia nggak? Manusia. Menurut logikamu mustahil manusia dituhankan. Saya tidak akan menuhankan manusia. Makanya saya tanya sama Saya tidak kamu, akan menuhankan definisi menjadikan sesuatu sebagai Tuhannya itu apa dulu? Kita sepakati dulu itu. Oke, kita. Nah sekarang saya tanya sama kamu, ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Tidak ada. Tidak ada. Lah terus yang dikatakan di dalam Quran itu, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Oh, itu kan surat Al-Jasiyah yang Anda maksudkan, Bos. Berarti ada nggak? Itu surat Al-Jasiyah. Ada atau tidak orang yang mengilahkan hawa nafsunya? Tadi kau bilang nggak ada. Ada, tapi udah dia kau belajar lagi. Oh, ilmumu nggak ada. Bentar, tidak ada. Ada nggak orang yang menuhankan manusia? Nggak ada. Isa manusia nggak? Manusia. Ada yang menuhankan nggak? Bingung. Biar nggak debat kusir, kita itu harus sepakat dulu tentang definisi sesuatu. Baru kita simpulkan. Gitu loh. Biar kita nggak debat kusir. Tahu nggak kamu kenapa istri dan suami berdebat tentang masalah perhatian? Saya harus cerita dulu nih, cerita. Ada seorang istri bilang sama suaminya, "Papi, apa? Kau nggak perhatian dengan saya?" "Loh, saya perhatian kok dengan kamu." "Enggak, kamu nggak perhatian." "Saya perhatian." "Enggak, perhatian." "Enggak, perhatian." "Enggak, perhatian." "Enggak." Tahu nggak kamu sebabnya istri dan suami berdebat tentang perhatian atau enggak? Karena tidak ada definisi yang mereka sepakati tentang apa itu perhatian. Harus didefinisikan dulu. Apakah perhatian itu? Perhatian adalah bla 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 bla. Nah baru masuk nggak suami itu dalam kategori pengertian atau perhatian? Itu. Makanya saya bilang sama kamu, kita debat kusir terus. Saya lihat orang-orang anak-anak baru yang baru kemarin sore debat-debat agama, debat kusir nggak karu-karuan. Yang nanya bengak, yang ditanya bengak, sama-sama bengaknya. Kita itu harus bicara dulu pengertian itu loh. Kamu tanya sama saya, apakah Yesus itu Tuhan? Coba, apa Tuhan itu apa? Definisi Tuhan itu apa dulu? Gitu loh. Apa Tuhan itu? Pengertian Tuhan itu apa? Nah banyak orang nggak tahu, Tuhan itu apa, banyak orang nggak tahu. Ketika ditanya apa definisi Tuhan, nggak tahu dia. Makanya selagi definisi kita itu nggak sama, selama itu pula nanti kita debat kusir, nggak karu-karuan. Devil Exenia Muslim bang. Halo Muslim. Halo. Baik kita turunkan dulu. Yang siap-siap naik ya. Yang mau naik, yang mau diskusi siap-siap bicara ya. Biar tidak saya turunkan. CP Pragos. Diskusi model apaan ini? Iya, ini kita diskusi pakai logika loh. Jangan debat kusir. Banyak anak-anak yang baru muncul kemarin sore, muncul debat agama gini. Saya perhatikan memang ini anak-anak kemarin sore baru belajar. Nggak apa-apa. Tapi kalau sama saya nggak seperti itu. CP Pragos, Muslim? Muslim bang. Baik. Siap diskusi dengan baik? Siap. Baik, silakan. Halo? Ya. Yesus Tuhan saya, Muhammad Tuhan kamu. Saya menuhankan Yesus, kamu menuhankan Muhammad. Hendaklah kita saling menghargai, biarlah kau dengan Tuhanmu, biarkan saya dengan Tuhan saya. Seperti itu. Gimana, ada keberatan? Enggak lah bang, itu Tuhan abang ya Tuhan abang aja. Iya, Tuhan saya Yesus dan Tuhan kamu Muhammad. Gimana, sepakat? Enggak. Duh, enggak sepakat. Oke, baik. Sekarang saya tanya sama kamu, apa bahasa Arabnya Tuhan? Bahasa Arabnya Tuhan? Ya. Ilah. Baik, pintar. Untung pintar. Biasanya langsung di situ aja langsung bengak biasanya. Oke. Ilah. Apa pengertian ilah itu? Ilah itu pengertiannya Tuhan, bang. Ya, apa pengertiannya? Pengertian ilah itu Tuhan, bang. Iya, apa definisinya? Contoh nih, ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah atau sebagai Tuhan. Surat Al-Jatsiyah ayat ke-23.
Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai ilah. Dari kalimat itu apa definisi ilah atau Tuhan? Dia yang menyembahkan kan? Iya, apa definisinya? Setuju nggak kamu kalau dari situ definisi ilah itu adalah sesuatu yang kepadanya kamu tahluk kepadanya? Setuju nggak? Iya, setuju. Setuju. Tahluk itu artinya kamu tidak memiliki kuasa selain daripada mematuhi apa yang dia mau. Setuju nggak? Iya, setuju. Oke, sekarang kalau seseorang tahluk kepada iblis, yaitu melakukan apa yang iblis mau, berarti siapa Tuhannya orang itu atau ilahnya orang itu? Ya itu ya iblis ya Tuhan. Iblis. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kamu harus berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Menaklukkan diri kamu kepada Muhammad? Melakukan apa yang Muhammad mau? Pertanyaan itu harus menaklukkan diri kepada Muhammad. Kamu harus berbuat itu nggak kepada Muhammad sebagai seorang muslim? Harus melakukan, harus membuat diri kamu itu tahluk, patuh, tunduk, mendengar sami'na wa ata'na kepada Muhammad. Iya, kami harus menuruti apa yang kata. Iya, makanya saya bilang Muhammad itu ilahmu. Enggak lagi kau bilang. Aduh, berat ini. Kamu tahu nggak apa artinya Yesus itu Tuhan saya? Tahu nggak kamu apa artinya? Arti Yesus adalah Tuhan saya, artinya adalah saya menaklukkan diri kepada Yesus dengan cara melakukan apa yang dia mau. Gitu loh. Itu artinya Yesus itu Tuhan saya. Iya bang, Yesus itu kalau bagi kami Nabi Isa bang. Saya nggak nanya kamu yang lain, ini diajak ngobrol apa dia? Aduh, berat kalau kayak begini nih. Coba bang tanya lagi, coba bang. Udah, kamu belajar lagi yang lain ya. Sulit ini kalau kayak gini, berat nih. Sulit. Mana ya? Gak ada satupun yang ini ya. Yang pinteran dikit gitu nggak ada. Aduh, berat bener. Kalau saya katakan begini, Bapa di sorga adalah Tuhan saya. Artinya Bapa di sorga itu adalah sesuatu yang kepadanya saya menaklukkan diri saya. Melakukan apa yang dia mau. Nah, apa yang Bapa mau itu? Apa yang Bapa mau? Supaya menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Jadi Bapa di surga mau supaya semua orang harus tahluk, tunduk, bertekuk lutut di hadapan Yesus melakukan apa yang Yesus mau. Itu makanya Bapa di surga ingin supaya seluruh umat manusia menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Masih nggak paham juga? Ya meninggal dulu kalau nggak paham. Ini harus saya ulang terus menerus. Begitu loh. Terus menerus harus saya ulang. Rigel, Muslim? Muslim. Ya, sudah menyimak atau baru datang? Baru datang. Baru datang. Itulah teman-teman ya. Teman-teman yang sudah mendengar berulang-ulang, Bang, kok itu terus sih Bang temanya ini? Karena begini, karena banyak orang lalu lalang. Jadi saya ulang-ulang terus gitu loh. Gimana kabarnya Bang? Kabar baik. Oh ya, boleh bertanya Bang? Oh, bertanya sekarang. Oh, silakan. Soalnya kalau ditanya nanti meninggal. Ayo. Coba tolong abang bacakan di Injil Matius 20 ayat 22, Keluaran 1928 Bang. Ini Anda datang-datang nyuruh baca ini gimana? Ini ceritanya Anda mau bertanya atau menyuruh-nyuruh ini? Iya, saya mau bertanya, tolong dijelaskan tentang Injil Matius. Silakan dibaca. Iya, saya nggak punya kitabnya Bang, makanya saya mau bertanya. Tidak punya kitab tapi kok nanya ini? Lucu beneran deh ini, aduh. Nggak punya kitabnya datang-datang. Aduh, berat. Terus gimana nanti saya mau jelasin sama kamu? Raisya? Halo Raisya, Muslim? Halo Bang, salam toleransi. Umur berapa Raisya? 36. Oh, oke, pikir saya tadi anak kecil laki-laki. Sorry. Ya, silakan. Astaga. Maaf ini Bang, maaf ini kita bahas tadi masalah ilah ya, ilah.
Tadi abang nanyanya ilah itu apa kan? Yang artinya dalam bahasa Arab, ilah itu artinya ditaati ya bang, ditaati. Sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan dirimu. Nah, apa arti menaklukkan diri itu? Artinya kamu tidak punya pilihan selain daripada mematuhi apa yang disuruhkan kepada kamu. Artinya kamu tahluk. Tahluk itu artinya kamu disuruh dibelok ke sini, ke sana, kamu harus ikut. Itu namanya tahluk. Bentar bang. Ini saya membaca arti ilah menurut Al-Qur'annya. Allah itu dari kata ilah yang artinya ditaati. Ditaati. Muhammad ditaati enggak? Ya harus ditaati, Pak. Berarti Muhammad ilah enggak? Bukan. Nah kan, standar ganda lagi kan? Muhammad standar ganda terus. Muhammad itu kan nabi. Tuh kan? Itu kan, Bang. Berat ini. Oke. Ya udah Bang. Ini sulit. Okay. Gini, saya pakai bahasa sama kamu gini aja dah. Gini. Kalau saya bilang gini. Sebentar. Kalau saya ngomong sama kamu gini. Ntar 5 tahun yang lalu dia makan bersama presiden gitu. Siapa di situ presiden itu? Pak Jokowi kan yang 5 tahun yang lalu. Udah, kamu tidur dulu. Ini makanya saya bilang. Jadi teman-teman ya, kita itu harus membedakan kata yang digunakan sebagai gelar dengan kata itu sudah ditunjuk kepada orang tertentu gitu loh. Karena banyak orang tidak paham seperti itu. Contoh ya begini ya. Ibu di mana gitu. Nah, ibu itu siapa di situ coba? Siapa ibu di situ? Jadi begitu juga dengan kata-kata ilah, ya kan? Tuhan, itu juga sebenarnya ya, itu merupakan gelar terhadap sesuatu. Dan itu bisa apa saja gitu loh. Cuman kadang orang hanya panggil gelarnya saja. Karena udah tahu yang dimaksud itu siapa, udah tahu gitu loh. Baik, kita lanjutkan lagi. Alvin. Halo Alvin, Muslim Bang. Ya, halo Muslim. Ya, silakan Bang. Ini saya lihat debat yang semalam juga ya. Jadi masuk lagi beranda nih. Maksudnya ini tuh Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu tuh berarti gimana ya? Abang Muslim? Muslim. Kalau dari Muslim itu persepsi Nabi Muhammad itu utusan Bang, bukan Tuhan. Jadi diutus oleh Tuhan. Jadi perintah Tuhan itu disampaikan oleh utusannya yaitu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu bukan Tuhan Bang. Nabi dan Rasul utusan. Kalau Tuhan itu ya nggak bisa kita nebak-nebak Tuhan. Ini pandangan saya ya Bang gitu. Emang Tuhan itu bahasa Arabnya apa Bang? Hah? Emang bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Intinya saya itu nggak paham ya. Tapi saya juga orang bodoh tapi ngerti gitu. Masalah Tuhan itu kita nggak bisa gambarin secara gamblang. Apalagi kayak saya orang bodoh gitu. Bahasa Arabnya Tuhan itu apa Bang? Ya ilah Allah. Bang, bahasa Arabnya Tuhan apa Bang? Ini kata orang bodoh juga namanya Tuhan itu pencipta. Intinya gitu. Kalau kita ngomong masalah bahasa ya harus pintar bahasa lah. Harus pintar bahasa. Yang namanya Tuhan itu kan pencipta. Jadi yang menciptakan kita Bang. Jadi kalau Nabi Muhammad itu menurut Al-Quran ada nggak Bang orang itu yang Tuhannya itu adalah hawa nafsunya Bang? Intinya gini Bang, saya nggak ngerti tentang ini terakhir Bang, ini terakhir. Kalau nggak ngerti juga berarti kita selesai Bang. Menurut kitab Anda Al-Quran, ada nggak orang yang Tuhannya itu adalah hawa nafsunya? Tuhan itu hawa nafsunya? Yang namanya Tuhan itu ya banyak persepsinya ya, kita menuhankan uang bisa jadi. Berarti uang penciptanya? Ya maksudnya gini Bang, jangan diputar baliknya kata itu. Sebentar, tadi saya tanya loh Bang, tadi saya tanya. Gini loh. Ya namanya menurut Al-Quran ada nggak Bang bahwa menurut Quran ya, ada nggak manusia yang Tuhannya itu adalah hawa nafsunya? Menuhankan uang, menuhankan hawa nafsu, menuhankan itu artinya kan menuhankan menyembah uang. Menyembah uang gimana? Menyembah uang itu gimana?
Ya itu kan berarti menyembah. Dia itu Iya, kan, menyembah uang tuh gimana, Bang? Menyembah uang tuh gimana? jadi seakan-akan uang itu segalanya gitu. Seakan-akan uang itu segalanya, diutamakan oleh dia, hidupnya siang malam hanya untuk uang, mengutamakan uang, mencintai Hubungannya uang. sama Nabi Muhammad Betul? Tuhan itu gimana, Bang? Bah, sekarang saya tanya, posisi Muhammad tuh seperti itu nggak bagi kamu? Utusan yang patut ditaati, maksudnya gini, Bang nih. Iya. Posisi Muhammad itu bagi kamu seperti itu Nabi nggak? dan Rasul. Buset. Gini. Saya tanya sama kamu. Nabi dan Kamu Rasul harus penyampai. dengar. Siapa yang harus lebih kamu cintai? Ibumu, bapakmu atau Muhammad? Atau nyawamu sendiri? Gimana nih pertanyaannya ini? Berat. Siapa yang harus lebih kamu cintai? Ibumu, bapakmu, hartamu, anakmu, rumahmu, Muhammad. Siapa yang harus lebih kamu cintai? Jadi gini, Meninggal dunia. Siapa yang harus kamu utamakan? Bapakmu, ibumu, anakmu, hartamu, nyawamu sendiri. Siapa yang harus kamu utamakan? Atau Muhammad? Siapa? Diutamakan. Iya. Yang diutamakan itu jadi kalau pilihan gitu meninggal lagi. Ya udah Jadi gini. saya cuma mau bilang begini sama kamu Arifin. Posisi Muhammad itu bagi kamu itu segala-galanya bagi kamu itu. Ya, bagi bukan kamu itu ngaco. Muhammad itu adalah segala-galanya. Kamu Ya, harus bukan lebih ngaco. mencintai Ada Muhammad. di atas Loh, Muhammad itu ada gimana? lagi. Di atas Muhammad itu ada lagi Tuhan Allah gitu, Bang. Bohong. Nggak bisa kau bilang di atas Muhammad. Muhammad sama Allah itu harus setara kau bikin. Yang ya salah lah, ada Loh, presiden, ada wakil baik, presiden. sekarang baik. Kita Ada buktikan. presiden, ada wakil Kita presiden, buktikan. ada Kita kebohongan buktikan. lagi. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Kita taat sama siapa? Sama RT, Ya, RW, kadus, dengar, kita buktikan. kepala daerah, terus Baik, ke baik. menteri, Siapa presiden yang gitu, harus Bang. siapa yang harus lebih kau cintai? Allah apa Muhammad? Ya pasti Allah nomor satu mah. Ngaco Mana aja. ayatnya kau harus lebih mencintai Allah daripada Muhammad? Mana? Taat kepada Allah, mencintai Rasulnya. Saya tanya sama kamu, kalau kamu bisa tunjukkan ayat di Quran, kamu harus lebih mencintai Allah daripada Muhammad. Saya terjun dari Monas. Ayo, tunjukin ayatnya bahwa kamu harus lebih cinta Allah ketimbang mencintai Muhammad. Begini ya Bang, intinya nih, saya ini bukan ahli agama, bukan ya, cuma greget. Ngarang bebas saja kamu nomor 1. Abdurrahman, Muslim. Apa yang mau tanyain, Bang? Pertanyaan saya, kenapa kamu nggak sadar-sadar kalau Muhammad itu adalah Tuhanmu? Aku jelasin ya. Jadi, Nabi Muhammad itu adalah nabi. Saya nggak mau menyinggung masalah agama Kristen. Aku mau jelasin. Nabi Muhammad itu adalah Gini, dengarkan. Ya. Ada iblis, oke? Iblis itu bisa nggak dituhankan sama orang? Atau ada nggak orang yang mentuhankan iblis? Oke. Iblis itu kalau dalam pertanyaan saya jawab dulu. Ada nggak orang yang menjadikan iblis sebagai Tuhannya? ya ada lah. Ada. Berbuat apa dia? Kalau iblis itu kan dia kan emang dikutuk sama Ini malah ngomong malah cerita iblis. Nanti bentar lagi iblis makannya tulang-tulang ini bentar lagi. Yang saya tanya sama kamu loh, kenapa sih kok disebut bahwa Tuhannya dia itu adalah iblis? Karena dia ngikutin iblis itu, betul? Ya benar. Karena dijadikan iblis itu adalah sebagai sosok yang nomor 1 baginya, diikutinya, taat kepadanya, dia cintai iblis itu, dia utamakan iblis itu, segala-galanya iblis itu bagi dia, dan dia menuruti kemauan-kemauan iblis itu, betul? Oke. Saya tanya sama kamu berbuat itu nggak kepada Muhammad? Oke, aku kasih kesempatan dong ngomong, kan nggak boleh sepihak. Pertanyaan saya sama kamu berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad dan Allah? Kalau pertanyaan dijawab nanti abang sekat, nanti aku nggak bisa jelasin panjang lebar. Saya cuma nanya simpel sama kamu. Sebagai muslim, betulkah kamu harus berbuat seperti itu kepada sosok Allah dan sosok Muhammad? Oke, kasih waktu dong. Kasih waktu 1 menit. Sebelum kamu jawab, saya cuma minta, betul atau tidak? Kalau itu namanya mengarahkan. Meninggal dunia. Sekali lagi saya ulang sama kamu. Sebagai muslim, betul tidak bahwa kamu harus berbuat seperti itu kepada 2 sosok? 1 sosok Allah, 2 sosok Muhammad. Yang kepadanya kamu harus patuh, tunduk, melakukan apapun yang diperintahkan oleh mereka berdua. Oke, aku kasih waktu 1 menit, 2 menit buat menjelaskan dulu. Silakan. Oke ya. Silakan. Oke, jadi gini Bang. Oke lah, ya. Untuk yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nabi kita, nabi seluruh umat manusia.
ya, yang ditunjuk oleh Allah sebagai Tuhan untuk apa? Sebagai memberikan peringatan, Bang. Malah ceramah kamu itu. Ditanya kamu wajib nggak melakukan seperti itu, malah muter. Kamu malah menjelaskan Muhammad itu adalah Muhammad. Saya tanya, yang harus kamu perbuat kepada dua sosok itu apa? Malah muter aja. Betul gak kamu harus memperlakukan dua sosok itu secara sama? Kamu harus patuh, takluk, tunduk kepada mereka berdua. Kok muter-muter kamu itu? Gak karu-karuan. Denny, Muslim Bang? Muslim, Assalamualaikum. Saya Kristen Bang. Jangan assalamualaikum dengan saya Bang. Nah, ini banyak orang Kristen bertanya. Banyak orang Kristen bertanya, kenapa tadi malam abang lari dari Ustadz Yusuf? Karena dia bukan mau diskusi lagi. Yang ditunjukin sama dia dari awal sampai akhir cuman video doang. Masa diskusi pertama video udah dijawab, tunjukin video lagi. Apa? Kayak gitu diskusi apa? Nggak bermutu, nggak berkualitas. Diskusi masa ditunjukin video. Sekarang Denny, betulkah kamu harus memperlakukan Muhammad seperti memperlakukan Allah? Maksudnya Bang? Bentar. Baik. Betul nggak kamu harus berbuat seperti yang barusan saya ceritakan tadi kepada Allah dan Muhammad? Iya, saya mengikuti Bang. Iya, berarti Muhammad itu adalah Tuhanmu, betul? Betul nggak? Nabi, Pak. Gini. Kalau ada orang yang patuh, taat, tunduk, melakukan segala perintah-perintah iblis, berarti siapa Tuhannya orang itu? Meninggal. Saya ulangi satu kali lagi Denny. Kalau ada orang yang melakukan segala perintah iblis, taat kepada iblis, patuh kepada iblis, melakukan apapun yang iblis perintahkan, siapakah Tuhannya orang itu? Berarti orangnya juga iblis. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya orang itu? Iblis juga. Iblis. Betulkah Anda harus berbuat seperti itu? Patuh, takluk, tunduk, taat, melakukan segala perintahnya kepada dua sosok, yaitu Allah dan Muhammad? Kalau kita kan tunduk kepada Allah SWT. Kepada Muhammad enggak? Kepada Muhammad enggak? Kau kenapa malu? Kau enggak patuh sama tunduk, patuh, takluk, melakukan segala perintah Muhammad? Berani kau bantah Muhammad? Berani? Udah. Belajar lagi Denny. Jangan kau paksakan dirimu. Sini gua rujak. Sebentar, siapa nih? Sebentar, siapa tadi? Sini gua rujak, mana? Coba namamu nggak ada, aku lihat loh. Di kolom antrian nggak ada. Yo, silakan. Amir Khan. Muslim Bang? Ya, selamat sore. Cepat-cepat, Pak. Selamat sore. Ya, silakan. Sudah menyimak dari tadi? Udah. Baik. Kalau orang takluk, patuh, tunduk, melakukan segala perintah iblis, maka Tuhannya orang tersebut siapa? Iblis atau Allah? Ya, itu namanya mengikuti iblis. Ya, berarti siapa Tuhannya orang itu? Iblis atau Allah? Ya, iblis lah. Iblis, bagus. Oke. Menyembahkan iblis loh. Baik, artinya dia menyembah iblis ya, karena dia berbuat seperti itu kepada iblis ya. Oke. Iblis, baik. Karena itu pribadinya iblis. Baik, jadi hambanya iblis. Baik, jadi dia menyembah iblis, Tuhannya dia adalah iblis. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Supaya kamu mengerti, yang di bawah ini supaya mengerti juga, ya kan? Oke. Pertanyaan selanjutnya, Amir Khan. Ya, tapi kamu harus mendengarkan juga, jangan dengar, saya dengar. Sekarang pertanyaannya, betulkah Anda harus membuat diri Anda sedemikian rupa kepada dua sosok, yaitu Allah dan Muhammad? Itu pertanyaannya kamu salah. Kok salah? Saya ajari kamu. Dengar, kan janji kita gantian bicara. Silakan. Iya kan? Nah, kalau ada orang seperti petinggi menyuruh apa sama wakilnya, terus wakilnya menyampaikan kepada Edis, apakah yang disuruh sama petinggi itu yang disampaikan kepada Edis menganggap itu adalah yang menyuruh? Yang bagaimana menurut pendapatnya kamu? Sama seperti presiden nyuruh wakil. Apakah wakil itu disebut presiden? Karena yang disampaikan oleh wakil itu adalah, ini giliran Des, jangan dikasih ke bawah saya. Apakah yang menyuruh itu dianggap presiden sama Edis?
Tentunya bukan, Dis. Kamu Sudah? letaknya di mana, Dis? Sudah belum? Sudah belum? Begitu. Misalnya disampaikan sama Edis, apakah wakilnya itu mau dianggap presiden? Tidak, tetap wakilnya presiden karena apa yang disampaikan itu dari presiden, Dis. Sudah? Ya sudah. Baik. Pertanyaan saya sama kamu. Kepada Saya tahu siapakah? nanti ada Kepada Dis. siapakah? Loh, Kamu tadi begini, katanya Dis. sudah. Tadi katanya sudah. Iya, sudah. Ayo. Pertanyaan oke. saya, kepada siapakah kamu? Sekali lagi kamu ngomong, saya turunkan. Tadi kamu ngomong sudah, giliran saya sekarang ngomong. Oke? Pertanyaan saya sama kamu, kepadanya kalau bukan kepada sama Nabi Muhammad. iya berarti Tuhanmu Allah dan Muhammad. Ya, Dis. Lu gimana sih kamu ini? Dis, giliran. Kok giliran? Giliran bicara. Kamu ini sudah Tadi kalah. kamu saya tanya, kalau orang patuh takluk tunduk kepada iblis artinya Tuhannya adalah iblis, sedangkan kamu patuh takluk tunduk kepada Muhammad dan Allah. Gimana sih kamu? Itu cuman itu, Dis. Berat ini Orang saudara. itu sudah mengikuti hawa nafsu. Oke, sekarang saya tanya sama kamu Amir, bisa nggak kamu taat sama Allah saja? Bisa nggak kamu patuh dan taat sama Allah saja? Nggak usah patuh dan taat sama Muhammad. Bisa nggak? Bagaimana mau patuh sama Allah terkecuali melalui Nah Nabi Muhammad? itu makanya saya bilang Tuhan kamu yang sesungguhnya itu Muhammad. Allah itu hanya bayang-bayangnya. Sebab yang kamu patuhi hanyalah Muhammadnya. Amir. Gimana? Kamu tunjukkan, Dis. Saya tahu mental kamu. Kamu tuh mental pelawak kamu itu. Buku buat mental pelawak. Betul yang saya katakan itu betul. Kamu tiada lain, tiada bukan, hanyalah orang yang patuh tunduk kepada seorang manusia bernama Muhammad. Gimana? Itu Nabi Muhammad itu menyampaikan, Dis. Nabi Muhammad. Iya, intinya kamu patuh tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Gimana sih kamu, Amir? Saya kan sudah kasih analogi tadi sama kamu, presiden menyuruh kepada wakilnya. Saya ikut kepada apa yang disampaikan oleh wakilnya. Apakah saya itu menyembah wakil? Ini masalah ketuhanan penyembahan, Dis. Biar tahu kamu. Jika kamu menyembah manusia, baik. Saya jawab. Dengar dulu. Silakan. Jika kamu menyembah manusia, menyembah kolor, menyembah sempak, aduh, Dis, kamu sayang, Dis, hidup sementara, Dis. Sudah? Itu aja, Dis. Sudah? Kabur kan? Kabur. Berat, saudara, berat. Berat sekali. Nah, Rijal Motor, gimana? Halo. Ya, gimana? Apa yang gimana? Makasih Kak Ni, makasih. Ya, seperti yang barusan tadi kita katakan, kamu kan udah lama ngantri di bawah, saya lihat. Gini loh, yang saya tanyakan kepada kamu, betulkah kamu menaklukkan diri kamu, menjadikan diri kamu patuh taat kepada dua sosok, yaitu Allah dan Muhammad? Kemarin kau kan bilang kalau meninggal. Yesus itu punya nonotnya itu berfungsi. Kau apa? Meninggal dunia, pokoknya meninggal dunia kalau ditanya itu. Aduh, meninggal dunia teman-teman. Berat teman-teman, berat. Baik pemirsa, sambil iklan ya teman-teman ya, harus saya selingi dari iklan teman-teman ya, terutama saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan channel ini, ingin mensupport channel ini, teman-teman bisa ikut berpartisipasi ya. Saya mengumpulkan satu kolekte untuk menyewa satu rumah, menyewa satu tempat, di mana nanti rumah atau tempat ini ya sekira-kira bulan-bulan Januari lah ya teman-teman sudah kita tempati, dan kita sudah berapologet atau sudah membuat podcast dan acara-acara yang mudah-mudahan direncanakan terjadi teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada berkat berlebih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi berkolekte di yang tertera di layar ya teman-teman ya. Teman-teman bisa simpan layar, tangkap layar, jadi teman-teman bisa support di sana teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Tuh, udah ada yang ngomong alamat. Waduh, nanti. Tapi kalau alamat rumahnya nanti kita kasih tahu teman-teman. Sekitar Januari teman-teman. Nanti kalau mau ngumpul-ngumpul silakan datang teman-teman. Yang jelas alamatnya ya jauh lah dari tetangga-tetangga yang tukang marah-marah, kejang-kejang, kesetanan. Jadi kita nyantai-nyantai aja di tempat itu. Kita bisa nongkrong-nongkrong teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ingin support,
Teman-teman suatu saat kalau ingin main bisa ke tempat tersebut ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita naikkan. Amri. Oke, kita naikkan Amri nih. Kayaknya tadi si Amri udah naik, ini si Amri nih naik lagi. Halo Amri. Wah, bagaimana orang Amerika nih? Gimana kabar Amri? Gimana ngaku-ngaku di Amerika, nggak taunya di Jakarta. Apa mau kamu bahas Amri? Ngaku-ngaku di Amerika, penipu kau itu. Yang mau kamu bahas apa Amri? Kudis. Baik, kalau tidak ada yang mau bahas kita turunkan. Silakan ajukan lagi permintaan naik ya. Saya minta yang naik yang waras-waras saja ya. Yang sehat-sehat saja, yang otaknya masih bisa berpikir, yang bisa berdiskusi, jangan naik kejang-kejang kesetanan. Meresahkan katanya, meresahkan. Giliran agamanya dibahas, meresahkan penistaan. Kalau Zakir naik bahas Kristen, udah wah. Kalau Zakir naik bahas Kristen, itu namanya dakwah loh. Tapi kalau saya bahas Islam namanya apa? Penistaan. Emang kalau isi kepala udah sampah ya kayak gitu. Iya. Kalau Zakir naik bahas Bible apa? Teman-teman namanya apa? Dakwah. Asyami. Ayam Joker naik kamar ini tuh kurus. Gimana sih ngomongnya sih? Ayam Joker naik kamar ini tuh saya kurus dia aduh. Aduh. Saya kalau lihat kolom-kolom komentar ya, kalau saya lihat podcastnya ya, seperti Ari Untung, Zuma, ya kan, sama mabuk lem mereka berdua di situ. Si Ari Untung itu, ya kan? Ari Untung sama Zuma itu dua-duanya udah sama-sama tukang mabuk lem itu. Dalam pengertian maksudnya suka berhalusinasi. Jadi kalau mereka bahas Kristen, wah di kolom komentarnya ini dakwah pejuang ini katanya. Pejuang. Giliran kalau ada orang Kristen bahas Islam, ini penistaan. aduh berat memang berat. Tangkap katanya. Aduh. Memanglah. Kenapa sih kita itu kok kayak gitu teman-teman? Cobalah kita itu terapkan satu standar yang sama yuk. Mau nggak kalian? Giliran dibahas agamanya kejang-kejang, kesetanan, kesurupan. Giliran Zakir naik bahas Kristen, ini namanya dakwah. Mas Suprapto Muslim Bang. Mas Suprapto Muslim Bang. Islam. Ya, silakan Bang. Apa yang Anda tanggapi? Ya, tidak menanggapi. Buat apa? Terus kesini ngapain? Ya, memantau saja. Memantau saja. Kenapa Anda katakan bodoh? Bodoh, masa mengertikan Tuhan kok seperti itu? Tuhannya orang goblok. Tuhan itu Rabbul Alamin. Penguasa seluruh alamin, penguasa seluruh alam. Kalau misalnya di dalam hadis Muhammad itu adalah Rob pemilik alam gimana? Ya enggak bisa. Enggak bisa. Kalau misalnya saya tunjukkan hadisnya gimana? Jadi orang yang pintar. Jangan jadi orang goblok ya. Baik kita tunjuk. Oh, Muhammad itu utusan. Baik, silakan kamu baca itu. Silakan kamu baca. Silakan kamu baca itu, baca, silakan baca. Saya bacakan ya. Baik, saya bacakan. Coba kau bisukan dulu itu biar nggak berisik. Rasulullah SAW kembali menyeru mereka. Yang saya inginkan ialah bla 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 dan seterusnya. Beliau ulang 3 kali. Hingga kali keempat beliau sabdakan, ketahuilah bahwasanya bumi adalah milik Allah dan Rasulnya. Dan sungguh saya akan mengusir kalian dari bumi. Maka barang siapa di antara kalian menemukan sesuatu dari hartanya, juallah. Kalaulah tidak, ketahuilah bahwa bumi milik Allah dan Rasulnya. Pertanyaan saya sama kamu, betulkah Rasul adalah Rabbul Alamin?
Pemilik bumi? Ya enggak lah. Bengar. Orang Islam Muslim enggak. Nah, kau tidur di bawah, kau tidur di bawah, tidur kau di bawah, tidur kau di bawah, tidur. Aduh, sulit sudah. Nanti dibilang itu hadis palsu. Nah, aku tunjukkan Arabnya. Arabnya tuh. Silakan baca Arabnya. Kalau kau nggak percaya, itu hadisnya. Tuh baca. Kalau saya ngomong nggak pernah saya ngomong asal-asal ngomong gitu, sembarangan ngomong, nggak ada teman-teman. Panglima Bocil Muslim bang, ngantri ya teman-teman ya, satu persatu ya teman-teman ya, satu persatu teman-teman. Oh, kita tuh. Farhan Arsandi, cobalah biar nggak terlalu banyak yang ngantri-ngantri ya, coba kita naikkan satu persatu ya. Halo Dis. Coba kau baca Arabnya Dis. Untuk apa baca Arabnya, kan artinya sudah ada. Tahu, udah belajar 12 tahun. Saya bukan penyembah huruf Arab kayak kamu, ngapain? Coba dulu kau baca Arabnya. Ngapain saya belajar mana? Generasi gimana? Baca bahasa Arab nggak ngerti kau. Tapi artinya kau bilang udah belajar 12 tahun. Baca Al-Quran. Artinya lebih penting bagi saya daripada Arab-Arabnya. Yang menyebabkan kamu nggak ngerti isi Quran kan kamu. Makanya kamu jangan bohong. Kemarin kamu bagusin dulu sinyalmu. Sinyalmu nggak pernah beres. Hadis apa itu? Ya dibaca saja bang. Di situ jelas di situ dikatakan bahwa bumi itu milik Allah dan Rasulnya. Iya. Kenapa harus baca-baca Arabnya ketika artinya ada? Coba. Apakah kita harus mencapaikan diri kita untuk belajar Arabnya, sedangkan terjemahannya sudah ada, kecuali kalau terjemahannya salah. Iya kan? Bang Juntak, Muslim bang? Halo Bang Edis. Shalom, Muslim bang? Kristen bang. Kristen bang, mohon maaf ya bang ya. Arjuna naikkan bang. Katanya abang mau dirucat. Oke, kita naikkan. Oke, makasih bang, kuturunkan dulu bang Juntak ya. Oke, shalom. Ya teman-teman yang Kristen, teman-teman ya, kalau ingin support channel saya cukup dengan like saja, bagikan, share, bisa juga kalau teman-teman punya berkat bisa lewat gift, bisa juga teman-teman kalau mau langsung juga bisa ya, meringankan beban saya. Support saya di situ yang tertera di layar ya teman-teman ya. Saya harus mengatakan berkali-kali karena kenapa? Karena fakta dan kenyataannya bahwa walaupun yang nonton misalnya 1.600 yang mensupport itu mungkin hanya 2-3 orang teman-teman. Jadi ya saya harus katakan ulang dan terus teman-teman, karena hanya 0,0000 sekian persen saja yang penonton ini yang dia itu mau support secara finansial teman-teman. Makanya saya harus ulang terus ya teman-teman ya. Mudah-mudahan lah teman-teman segera terkumpul ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti uangnya kita gunakan untuk menyewa satu rumah ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali. Waduh. Ahmad Official. Oke, Ahmad Official Muslim bang. Nggak ada loh, saya lihat di kolom antrian tuh nggak ada. Muslim. Oke, silakan bang. Ya. Tadi malam Bang Edis kan udah diputarkan kan video bahwa Bang Edis tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Nah, bagaimana ini? Apa yang kamu sembah sekarang? Pertanyaannya, kenapa kamu masih botol nggak sembuh-sembuh? Karena Anda bodoh. Kenapa botolmu tidak sembuh-sembuh? Karena kamu penipu. Kenapa botolmu nggak sembuh-sembuh? Anda tadi malam kabur ya. Ya, karena botolmu nggak sembuh-sembuh ya, gitu saja. Botol nggak sembuh-sembuh. Aduh. Silakan naik. Jangan ngomong sama saya. Kamu aja nggak ngajukan permintaan naik kok. Gimana? Ada saja. Bang Alay. Muslim bang? Muslim bang? Alay? Alay 3 Muslim bang? Muslim. Ya silakan bang. Apa yang mau dibantah? Dis, kamu harus punya malu Dis. Jangan ngemis-ngemis. Tadi malam kamu sudah nyatakan bahwa kamu sudah ngomong Yesus itu bukan Tuhan. Kamu ini nggak punya malu sekali, Dis.
Kenapa kamu botolnya nggak sembuh-sembuh? Botol-botol. Punya malu, Dis. Iya, kenapa botolmu nggak sembuh-sembuh? Orang harus punya malu, Dis. Kamu ngemis sama orang Kristen. Udah Iya, itu Kristen. kenapa botolmu tidak sembuh-sembuh? Kurang-kurangin benturin kepala kamu ke ubin. Kurang-kurangin minumin air kencing onta. Kamu ngemis-ngemis sama orang Kristen. Katanya kenapa botolmu tidak sembuh-sembuh? Nggak punya malu kamu itu, Dis. Nggak punya malu. Botolmu kenapa tidak hilang-hilang? Kamu mengakui Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa botolmu tidak sembuh-sembuh? Kamu banyak bacot nyonyormu tidak dijaga. Kesetanan. Bentar lagi kesurupan, bentar lagi ngerakit bom, bentar. Kamu itu sudah mengakui Yesus bukan Tuhan. Kenapa kamu kesetanan dan kerasukan? Kenapa? Goblok lu. Kenapa kamu kesetanan dan kerasukan? Kenapa? Langsung mimisan. Jangan ngemis, malu, jangan ngemis. Cie, bentar lagi ngerakit bom dia. Kasihan Edis. Kita tendang dia. Kita tendang dia. Edis kasihan, Masya Allah. Sampai batuk saya teman-teman. Enak ya Edis ini pengemis. Sampai batuk saya teman-teman. Botol tidak sembuh-sembuh. Makanya saya bilang kurang-kuranginlah membenturkan kepala kamu itu ke gunung. Aduh. Memahami hal yang sederhana saja kau tiada mampu dan tiada sanggup. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat, lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Oke, kita naikkan. Nah ini ada Arjuna. Oke, kita naikkan Arjuna. Jadi ngomong katanya goreng-goreng terus nih. Halo Arjuna, Muslim Bang? Ya halo Bang Edis. Muslim? Ya, Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Ini Bang, kita melihat judulnya ini, buktikan Muhammad bukan ilah dan Rabbmu. Tadi yang bukan gitu kan, Muhammad adalah bukan ilah dan Rabbmu. Itu memaksakan kami untuk menyamakan sesama agama Abang. Abang ada bukan masalah memaksakan kamu, masalahnya sebagian dari orang-orang Islam yang naik kemari sudah mengakui. Abang kan sebagian dari orang-orang Islam. Sebentar. Kamu kan bilang begini, memaksakan kata kamu, betul? Ya. Nah, saya bilang gini, sebagian orang-orang Islam, bahkan seorang pendebat Islam, itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah ilah dan Rob. Siapa nama-namanya? Mau saya kasih tahu nama-namanya? Nah, siapa Oke, saya sebutkan. Sebentar, kau kan mau namanya sebentar. Saya sebutkan satu, nama akunnya itu Pak Reza, ya. Nah, kedua, nama akunnya itu adalah Eliezer Sidik. Ya. Ya, terus ketiga, nama akunnya itu adalah Siti Maimunah. Keempat, Neflos. Kelima, Rifa. Rifa, tahu Rifa kamu yang congornya kayak ayam itu? Itu juga mengakui itu bahwa Muhammad itu roh. Jangan mencaci. Nah, gini saya giliran. Nah, sekarang gini, kamu tidak ngaku bahwa Muhammad itu roh karena apa? Karena kamu tidak punya pengetahuan tentang Islam. Oke, kalau begitu saya tanya sama kamu, apa arti roh? Tunggu dulu, Abang mengutipkan di ayat Al-Jazriyat tadi kan? Al-Jazriyat tadi itu jangan dipotong-potong ayatnya, Bang. Itu kan Allah menuhankan hawa nafsunya. Dan Allah menuhankan hawa nafsunya. Dan mereka. Oke, berarti ada nggak yang menuhankan hawa nafsunya? Tapi di surah Al-Zariyat tadi yang Abang baca tadi kan. Oke, ada ya. Berarti ada yang mengilahkan hawa nafsunya, ada ya? Ya kan di surah Al-Zariyat tadi. Ya, oke. Kalau hawa nafsunya adalah ilahnya, kalau hawa nafsunya adalah Tuhannya, apakah artinya hawa nafsunya adalah penciptanya? Kasih kita ngomong dulu, Bang. Nanti baru Abang jelasin. Pertanyaan saya sederhana. Kita bikin sederhana dulu loh. Apakah ketika disebutkan hawa nafsunya adalah ilahnya, apakah artinya hawa nafsunya itu adalah sang penciptanya? Enggak begitu, Bang. Oke, bagaimana? Kalau gitu gimana? Mengutipnya kan Al-Jariyat tadi kan. Nah, makanya di dalam Al-Quran ada asbabun nuzul ayat, Bang. Ada sebab-sebab turunnya ayat. Dan ayat itu untuk Bani Israel. Dan Bani Israel itu menuhankan hawa nafsunya. Dan makanya baca ayatnya seterusnya, Bang. Maka ayatnya itu dibaca sampai selesai, jangan sepotong-potong, Bang. Coba Bang dengarlah, lihat di Eropa, Bang, hanya orang-orang yang cerdas yang paham Islam, Bang. Orang-orang yang berpendidikan, pastor, segala pendidikan itu. Bang, sebentar. Kamu pernah injak Eropa nggak? Kalau kamu ngomong gitu, kau pernah injak Eropa nggak? Kita punya internet, Bang. Sebentar, kau pernah injak Eropa? Kau saja perginya ke Arab. Kau ngomongin Eropa, aduh bengak. Semalam kau dirujak sama Ustaz Yusuf kan?
Kau nggak usah lari kemana-mana. Kau bilang bahwa orang-orang di Eropa masuk Islam. Kau bilang. Sedangkan Eropa tak pernah kau injak. Google banyak. Aduh, berat ini. Siapa? Di mana kau lihat? Di mana kau lihat? Abang kemarin kan dirujak sama Bang. Sebentar, kau jangan lari. Fokus dulu. Kau jangan kemana-mana. Fokus. Gak berani gitu dong. Fokus. Panggung lagi di sini. Fokus dulu. Kau bilang tadi di Eropa orang berbondong-bondong masuk Islam. Kau bilang betul? Ya lihatlah di Rusia, Bang. Rusia di Prancis. Oke. Kau baca berita dari mana? Baca berita, lihat aja di Google sama YouTube, Bang. Pakai bahasa apa di situ? Nah, lihat aja sendiri, pastor aja mengakui dan pastor itu belum. Udah orang gila. Aduh. Berat, sungguh berat. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa.
Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan, tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara, Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib, tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul, tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud, dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.